Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pemirsa sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang ciri-ciri takwa yang sebagaimana banyak kita dengar dalam ceramah-ceramah, dalam perbincangan selama bulan Ramadan ini oleh para penceramah dan dai. Terutama ini sumber dari ayat 183 surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kamu diwajibkan berpuasa seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad agar kamu bertakwa. Nah, takwa itu sendiri sebetulnya pada asal katanya mengandung makna hati-hati, ya, waspada, jangan sampai lalai, jangan sampai lengah. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nara, itu artinya waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai diri kamu dan keluargamu masuk ke dalam neraka. Nah, takwa secara umum diartikan dengan menjunjung, melaksanakan, mematuhi semua perintah Allah SWT dan Rasulnya, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut takwa. Jadi kalau orang sudah patuh melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, maka dia disebut sebagai takwa. Muttaqin namanya. Nah, orangnya disebut muttaqin, sikapnya itu disebut dengan sikap takwa atau sifat takwa. Nah, ciri-ciri takwa itu ada banyak, tapi dalam kesempatan ini tentu kita hanya menyebutkan beberapa saja karena waktunya terbatas. Salah satunya di antara ayat yang berbicara tentang takwa itu antara lain adalah surah Ali Imran ayat 134 dan 135. Ayat 134 itu menyatakan allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di ayat 135-nya berbunyi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan seterusnya. Nah, dalam ayat 134 itu menyatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berbagi rezeki, selalu berinfak, selalu bersedekah, ya, fisarra wad dharra, yaitu waktu lapang dan waktu sempit. Jadi orang tidak dibedakan orang yang susah atau orang miskin, semuanya wajib berinfak, ya. Dianjurkan berinfak tergantung pada kemampuannya masing-masing. Kalau dia itu orang yang lapang, orang yang kaya, ya, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya dan tentu harus ikhlas. Sementara orang yang lagi tidak dalam kelapangan, artinya terbatas kemampuan hartanya, maka dia menyesuaikan infaknya. Tapi pada intinya adalah tidak tergantung pada banyaknya, tetapi tergantung pada kemampuan masing-masing. Dan satu syarat lainnya adalah harus ikhlas. Jadi ikhlas itu infak itu ikhlas pantas. Jangan ikhlas saja nanti gocap berinfak cepek gitu, itu tidak cocok dengan semangat daripada infak itu, yaitu menunjukkan kepatuhan kita kepada perintah Allah. Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiz. Al kadhimina al ghaiz artinya orang yang mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan marahnya. Di dalam bulan Ramadan ini terutama sangat diperhatikan pentingnya orang untuk mengendalikan emosinya. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, minta nasihat, maka
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan mengatakan la taghdab, jangan marah. Si sahabat ini bingung, kok cuma itu, minta nasihat kok cuma itu yang diberi. Nanya lagi, dia beri saya wasiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menyatakan jangan marah. Berkali-kali ditanya, jawab Rasul tetap jangan marah. Itu menunjukkan pentingnya jangan marah itu, supaya orang bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan marahnya. Dan terutama orang yang puasa, kalau dia berpuasa, ya ada orang mancing-mancing supaya dia marah, dia perlu mengatakan inni shaim. Inni shaim itu artinya saya sedang puasa. Sorry bos, kita lagi puasa nih, jangan marah, jangan mancing-mancing marah saya. Kira-kira gitulah bahasanya itu ya. Dalam arti orang yang berpuasa itu sangat diperintahkan supaya bisa mengendalikan emosinya. Orang yang mengendalikan emosinya adalah orang yang matang emosinya, dan itu membuat orang menjadi sehat jiwanya. Orang yang suka marah-marah itu berbahaya, ya. Kalau terus menjadi kebiasaannya marah-marah, itu bisa menjelma menjadi hipertensi. Kalau hipertensi berpanjangan, ya diobati bisa anfal, dan itu menjadi fatal sekali. Karena itu Rasul dengan ajaran kesehatannya melarang orang marah. Al-kaziminal ghaiza, kemudian wal 'afina 'anil nas. Al-'afina 'anil nas itu artinya memaafkan kesalahan orang lain. Salah satu yang penting dalam memelihara kesehatan jiwa, yaitu, dan ini merupakan ciri orang yang bertakwa, adalah dia harus memaafkan semua kesalahan orang. Kesalahan siapa? Semua orang. Orang tuanya, bapaknya, ibunya, kalau pernah dia merasa orang tuanya itu salah, dia harus maafkan orang. Anaknya, muridnya, atasannya, temannya, keluarganya, semuanya kalau punya salah dimaafkan. Dengan cara memaafkan itu, maka orang itu tidak punya beban penyakit yang bisa membuat si orang yang tidak mau memaafkan orang lain itu menjadi pendendam. Orang pendendam itu sebetulnya sedang menyimpan penyakit di dalam jiwanya, ya. Kalau dengan orang dendam terus, dia akan susah terus, dia akan merasa kesal terus, dan itu tidak sehat bagi perkembangan mental seseorang. Tentu ada banyak lagi ciri-ciri takwa yang lain, tapi waktu kita terbatas, maka insya Allah pada pertemuan lain kita akan bicarakan apa saja ciri-ciri takwa itu. Tapi paling tidak untuk pertemuan ini, kalau kita sudah bisa mengamalkan mau berinfak dalam susah maupun senang, kemudian mengendalikan emosi dan mau memaafkan orang lain, maka itu kita sudah mendapat 3 ciri orang bertakwa, dan insya Allah kita memiliki peluang besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.